teori perkembangan anak, perbedaan individu pada peserta didik, karakteristik individu dan implikasinya terhadap pendidikan, dan yang terakhir, implikasi perbedaan individu peserta didik. Yang pertama ada teori perkembangan manusia. Nah, teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani atau biologisnya. Perilaku serta fungsi mental pada manusia ada beragam tahap yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematian. Pada pembahasan jiwa, diketahui bahwa manusia memiliki kesempurnaan dibandingkan makhluk yang lain. Manusia dalam hidup mengalami perubahan fisik maupun kejiwaan. Banyak faktor yang menentukan perkembangan manusia yang mengakibatkan munculnya berbagai teori tentang perkembangan manusia. Teori-teori perkembangan manusia. Yang pertama, teori nativisme. Teori ini adalah teori yang menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh nativus atau faktor-faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Teori ini menegaskan bahwa manusia memiliki sifat tertentu sejak dilahirkan yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Kedua, teori empiris. Teori ini memandang bahwa perkembangan individu dipengaruhi dan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama perkembangan mulai dari lahir hingga dewasa. Yang terakhir, teori konvergensi. Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas yang menyatakan bahwa pembawaan ini pengalaman memiliki peranan dalam mempengaruhi dan menentukan perkembangan individu. Asumsi teori ini berdasarkan eksperimen dari William Strand terhadap dua anak kembar memiliki sifat keturunan yang sama. Namun setelah dipisahkan dalam lingkungan yang berbeda, anak kembar tersebut ternyata memiliki sifat yang berbeda. Yang B, perbedaan individu peserta didik. Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan dan karakteristik kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan lain sebagainya antara peserta didik pada jenjang usia tertentu dan dalam setiap kelompok tertentu. Dalam perbedaan individu peserta didik, ada dua perbedaan fisik kepada peserta didik. Yang pertama, fisik motorik kasar, kedua, fisik motorik halus. Fisik motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Kegiatan yang membutuhkan otot seperti lengan dan kaki masuk dalam motorik kasar. Kemampuan untuk duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari membutuhkan keterampilan dari motorik kasar. Kedua, fisik motorik halus. Fisik motorik halus dibutuhkan untuk kegiatan yang membutuhkan otot halus atau intrinsik pada tangan. Otot-otot tersebut berperan penting dalam kegiatan yang berhubungan dengan tangan dan jari. Yang C, karakteristik individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai karakteristik individu peserta didik. Yang pertama, karakteristik yang berkenan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Kedua, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosio-kultural. Ketiga, karakteristik yang berkenan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Perbedaan perkembangan berbagai karakteristik individual tampak dalam aspek-aspek yang terdapat pada setiap diri individu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan karakteristik individual aspek fisik, yaitu seperti ada anak yang lekas lelah dalam pekerjaan fisik tetapi ada yang tahan lama. Ada anak yang dapat bekerja dengan fisik dengan cepat tetapi ada yang bekerjanya sangat lambat. Ada juga yang tahan lapar tetapi ada yang tidak bisa tahan lapar. Yang kedua, perbedaan karakteristik individual aspek intelek. Ada anak yang cerdas tetapi ada juga yang kurang cerdas atau bahkan sangat kurang cerdas. Ada juga yang dapat dengan segera memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan intelektual, tetapi ada yang lambat atau bahkan ada yang tidak mampu mengatasi suatu masalah yang ringan atau mudah. Ada yang sanggup berpikir abstrak dan kreatif, tetapi ada yang hanya sanggup berpikir jika diberi contoh wujud bendanya atau dengan bantuan benda tiruannya. Yang ketiga, perbedaan karakteristik individual aspek emosi. Ada anak yang mudah sekali marah tetapi ada pula yang penyabar. Keempat, perbedaan karakteristik individual
aspek sosial. Ada anak yang mudah bergaul dengan teman, tetapi ada anak yang sulit bergaul. Kelima, perbedaan karakteristik individual aspek bahasa. Ada anak yang dapat berbicara dengan lancar, tetapi ada juga yang gugup. Ada yang dapat berbicara secara ringkas dan jelas, ada pula yang kalau berbicara berbelit-belit dan tidak jelas. Yang terakhir, implikasi perbedaan individu peserta didik. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu: yang pertama, keturunan; kedua, faktor lingkungan meliputi lingkungan statis atau keadaan tempat dan dinamis; ketiga, status sosial; empat, pola asuh orang tua; lima, budaya; enam, urutan kelahiran; tujuh, macam-macam perbedaan individu; delapan, perbedaan jenis kelamin; sembilan, perbedaan kemampuan. Banyak program pendidikan yang dapat dipilih guru sebagai implikasi dari adanya perbedaan individu di antara siswa, khususnya perbedaan kemampuan. Dalam setiap klasikal, tidak mudah bagi guru untuk memperhatikan perbedaan tersebut secara lebih cermat. Salah satu karakteristik penting dari pembelajaran yang efektif adalah ketika proses pembelajaran tersebut mampu merespon kebutuhan individual siswa. Dari sekian banyak bentuk program pendidikan yang dapat dipilih, terdapat 3 jenis program yang terbanyak dilaksanakan, yaitu program remedial, program pengayaan, dan program percepatan. Program remedial adalah pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran dan atau tugas tambahan secara individual sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara klasikal, menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan secara mencapai hasil belajar secara optimal. Kedua, program pengayaan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki siswa, dengan menyediakan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat perluasan atau pendalaman. Ketiga, program percepatan, yaitu pemberian pelayanan pendidikan sesuai potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa, dengan memberi kesempatan pada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.